pagi pemirsa, seputar info SM Raja kembali hadir menemani di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Akbar Alfian yang akan memberikan berita-berita dan info terbaru, aktual, tajam, dan terpercaya. Berita pertama adalah di masa pandemi COVID-19 yang belum usai, membuat sekolah-sekolah yang ada di Indonesia menggunakan sistem belajar daring. Di salah satu sekolah di Indonesia, yaitu SD Sisingamangaraja Kota Tanjung Balai, terdapat satu orang guru yang menggunakan pembelajaran sangat unik. Berikut tayangannya. Belajar itu menyenangkan. Halo anak-anak, selamat pagi. Good morning, cauan. Oke, bertemu lagi dengan Bapak Akbar di pelajaran IPA kelas 4. Hari ini Bapak tidak sendirian, Bapak ditemani oleh Halo Momo. Halo Pak Akbar. Halo teman-teman semuanya. Jangan lupa, di masa pandemi COVID-19 yang belum selesai ini, Bapak harap kalian selalu menaati protokol kesehatan ya. Apabila keluar, jangan lupa memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan apabila setelah berpergian. Oke, untuk selanjutnya, simak video berikut ini. Oh iya Pak Akbar, tadi ketika Momo berangkat ke sekolah, Momo melihat bebek yang sedang berenang di sungai. Kira-kira bebek-bebek tersebut sedang apa ya Pak Akbar? Nah, Momo, seperti yang Momo lihat tadi, bahwa ada hubungannya dengan materi kita hari ini loh. Anak-anak, bahwa yang Momo lihat tadi ada bebek yang sedang berenang di air. Kira-kira ngapain ya bebek tersebut? Ya, benar. Bebek tersebut menyesuaikan diri di lingkungan air untuk mencari makanan. Jadi, selain di darat, bebek juga bisa tinggal di air dengan cara berenang. Maka, pelajaran kita pada pagi hari ini berjudul penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya. Baik anak-anak, kita lanjutkan kembali materi kita hari ini. Jadi, penyesuaian makhluk hidup atau yang biasa kita kenal dengan adaptasi, artinya kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Nah, tujuan dan fungsi dari adaptasi ini kira-kira apa ya? Baik, yang pertama, yang pastinya untuk menghindari kepunahan. Lalu fungsinya? Yang pertama untuk memperoleh makanan. Lalu pada hewan untuk menghindari serangan dari musuh. Lalu yang ketiga untuk bertahan hidup. Nah, anak-anak, adaptasi itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ada adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi yaitu penyesuaian bentuk dan alat bentuk tubuh organisme dengan lingkungannya. Contohnya, bentuk paruh dan kaki unggas pasti berbeda. Misalnya, seperti elang, ayam, dan bebek itu memiliki bentuk paruh dan berbeda, tergantung di mana dia tinggal. Tidak hanya hewan, morfologi tumbuhan juga ada. Yang pertama, tumbuhan yang hidup di tempat-tempat yang kering, misalnya kaktus dan lidah buaya. Lalu, untuk di tempat yang lembab, terdapat tanaman pakis. Dan yang terakhir, untuk tempat yang berair, terdapat tanaman teratai dan enceng gondok. Lalu yang kedua, ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi, penyesuaian makhluk hidup fisiologi atau organ alat tubuh sesuai dengan lingkungannya untuk bertahan hidup. Contohnya, pada manusia, pupil mata itu akan mengalami membesar ketika kita di tempat yang gelap. Begitu juga sebaliknya, ketika di tempat terang, pupil akan mengecil.
Lalu untuk pada tumbuhan, pakis akan menggulungkan daun mudanya di tempat yang lembab. Itu dari pengertian adaptasi fisiologi. Dan yang terakhir, adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku ini yaitu tingkah laku makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya pada manusia, ketika ada petir, kita otomatis akan menutup telinga kita secara bersamaan. Itu adalah contoh dari adaptasi tingkah laku pada manusia. Lalu pada tumbuhan, tanaman itu akan tumbuh seiring jalannya matahari. Dan yang terakhir pada hewan, itu biasa kita dengar dengan istilah mimikri, yaitu penyesuaian bentuk tubuh dengan lingkungannya. Bunglon dapat berubah bentuk warnanya sesuai dengan lingkungannya. Misalnya di tempat yang hijau, bunglon akan berubah menjadi berwarna hijau. Di tempat yang kering dan banyak daun-daun keringnya, bunglon akan berubah menjadi warna coklat. Tidak hanya itu, cicak itu dapat memutuskan ekornya untuk menghindari dari serangan musuh. Itu materi dari Bapak tentang adaptasi. Setelah ini, Bapak akan menampilkan beberapa media yang mana nanti untuk memperjelas supaya materi ini lebih kalian pahami dan kalian mengerti. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Pak Akbar. Jadi di sini Bapak sudah menyediakan media pembelajaran untuk kalian. Seperti janji Bapak tadi di video sebelumnya, bahwa Bapak akan memperlihatkan binatang-binatang atau hewan-hewan yang nantinya akan Bapak jelaskan sesuai dengan tempat tinggalnya. Baik, yang pertama di sini ada hewan unta. Hewan unta itu menyesuaikan diri tinggal di tempat yang panas atau di padang pasir. Cara penyesuaiannya yaitu dia mempunyai 2 punuk seperti benjolan ini untuk menyimpan cadangan makanannya. Lalu selanjutnya ada buaya. Buaya ini biasanya kita temui di tempat-tempat air yang tenang dan berlumpur. Kadang buaya tiba-tiba seperti meninggal, padahal itu untuk mengelabui musuhnya atau mencari mangsa di sekitarnya. Selanjutnya ada singa di sini, berwarna kuning. Singa ini tinggal di hutan. Dia mempunyai bulu yang sangat tebal di kepalanya untuk bersembunyi di semak-semak. Singa mempunyai kecepatan untuk menangkap mangsanya. Lalu selanjutnya ada kuda Nil. Kuda Nil memiliki darah yang sangat panas. Maka dari itu kuda Nil menyesuaikan dirinya di tempat berair untuk mendinginkan suhu tubuhnya, karena darahnya itu sangat panas. Binatang-binatang ini memiliki penyesuaian makhluk hidup yang berbeda-beda. Bapak harap dengan adanya media ini kalian bakalan tahu antara hewan lain dan hewan lainnya itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Oke anak-anak, materi kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti. Bapak harap materi yang Bapak sampaikan kalian dapat mengerti semuanya. Jangan lupa dipelajari ya. Apabila ada yang ditanyakan, tanyakan langsung ke Bapak. Baik, cukup dari Bapak. Ingat, di masa pandemi COVID-19 yang belum selesai, sekali lagi Bapak mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, memakai hand sanitizer, minum vitamin, makan yang teratur. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Jangan lupa bersenang-senang karena belajar itu menyenangkan. Sampai jumpa. Baik pemirsa, informasi video pembelajaran sekaligus menutup kebersamaan jumpa kita hari ini dalam SM Raja News. Saya Akbar Alfian beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan kami ucapkan terima kasih.